لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mari bersyukur tidak berhenti kepada Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Yang saya hormati Pak Kakan Kemenak Kota Banda Aceh, juga senior saya seperti yang disampaikan oleh Pak Kakan Kemenhat Banda Aceh tadi. Senior umur mungkin senior saya, tapi senior pekerjaan dan jabatan dari beliau lebih senior. Pak Akhyan kasih Bimas ya sekarang mempelopori kegiatan ini yang luar biasa menurut kami. Pak Adnan, para calon petugas yang sudah berhadir, tidak saya sebutkan satu persatu karena ramai. Oh, ini khusus dari kesehatan ya, senantiasa mendampingi Bapak Ibu sekalian ketika pemeriksaan kesehatan. Tentunya sudah panjang lebar tadi sudah disampaikan oleh Pak Akhyar. Saya pertama sekali berterima kasih pada panitia ini yang bisa mempelopori kegiatan ini, dan menurut saya luar biasa. Memberikan dan menambah kesadaran kita untuk dapat menuntut ilmu manasik secara mandiri. Apalagi tahun ini sudah dikurangi lagi dari 8 kali dilaksanakan di kecamatan hanya 6 kali. Itu sudah pulang 2 kali. Nah, tentunya yang pertama kami sampaikan pada Pak Kakan Kemenhat Banda Aceh tetap melakukan kerjasama MOU dengan Kakan Kemenak Kota Banda Aceh, karena akan kerjasama dengan para KASI dan akan kerjasama dengan para KUA, dengan para penyuluh, dengan para PPIU, dengan para KBIHU. Nah, itu dia. Jadi sudah disampaikan oleh Pak Kakan Kemenak, ya kita ini berbeda porsi. Makan itu kalau di meja makan, apalagi prasmanan, itu berbeda selera atau berbeda pola. Ada yang seleranya sambal tokok, sambal apa itu? Kemamah. Ada yang seleranya kuah belangong. Jadi semua kita berbeda-beda, itulah demi kesatuan. Jadi kalau tadi disampaikan Bapak Ibu di sini ada yang ber-KBIHU A atau ber-KBIHU B atau ber-KBIHU C, terserah. Boleh. Bapak Ibu jangan merasa kalau sudah masuk ke KBIHU A nggak boleh masuk ke KBIHU B. Masuk, silakan. Apalagi yang seperti ini, bergabung semuanya menjadi satu kesatuan untuk kita semua sama-sama memenuhi panggilan Allah, melaksanakan ibadah haji. Tentunya kami berharap, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Kakan Kemenak tadi, kemandirian. Tujuan kita menasik itu mandiri. Bagaimana kita bisa mandiri ibadah? Dan saya mungkin singgung sedikit menyampaikan bahwa ibadah haji tidak sulit, tidak susah. Yang susah adalah perjalanan haji. Perjalanannya itu yang susah. Perjalanannya ini dia, disuruh duduk lama-lama. Ya kan? Itu perjalanan itu. Nanti pas naik bis disuruh antri lama-lama.
Karena harus mendahulukan orang lansia dan disabilitas. Tidak mendahulukan suami istri. Nah, ini mohon maaf ibu bapak ibu sekalian. Begitu istrinya dapat masuk duluan ke mobil, dikosongkannya sebelah dia. Datang orang mau masuk, ini kata suami saya. Padahal di bawah masih ada lansia. Ini tidak boleh. Itu juga namanya kesusahan dalam melakukan perjalanan haji. Perjalanan Bapak Ibu ke luar negeri, bukan ke Bogor, bukan ke Sabang, bukan ke Takengon, tapi ke luar negeri. Itu yang harus dipahami. Berapa hari? Lebih kurang 40 hari. 40 hari itu dari sekarang Bapak Ibu sekalian ambil terus koper sebesar-besarnya yang ada di rumah sekarang, isi terus. Rencana bawa ke luar negeri. Jangan nanti isi sekarang. Ini pulang ini nanti ambil terus koper yang paling besar, nah isi terus. Walaupun nanti 7 kali pulang pergi dia, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Yang penting sudah teruji dari sekarang. Coba aja terus, nggak apa-apa. Ya, pulang ini isi terus, nggak apa-apa tuh. Ketika nanti kopornya dari kami, tinggal pindahin. Ada di situ Palu, ada Batu Giling, ada, masukin semua. Supaya kita, oh ini penting, nggak penting, oh ini penting, nggak penting, ini penting, nggak penting. Nah itu. Kalau sudah teruji dari sekarang, saya yakin pas waktu akhir nanti sudah lulus, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau pertamanya di akhir itu nggak lulus nanti. Dari sekarang coba terus, masukin aja, ya. Jadi puas kita, puas dengan sudah merencana memasukkan barang orang kita. Jangan belum udah kecewa deh. Oh ini nggak bisa, gimana nggak bisa. Masukin aja dulu. Tapi yang penting apa? Nah ini dia. Yang penting Bapak Ibu ke sana mau ibadah. Itu jangan yang pentingnya. Mau ke sana itu mau ibadah, bukan mau pesta. Bawa pula baju pesta. Ya kan? Ke sana mau ibadah, bukan mau ke pasar, bukan mau renang. Jangan baju renang juga bawa. Baju ke pasar juga bawa. Dasternya sampai 18 lembar. Itu sebentar aja udah penuh dia nanti. Tapi tujuan ibu bapak ke sana adalah ibadah. Bawanya apa ya? Alat-alat ibadah. Bajunya baju ibadah bawa, celananya celana ibadah, sarungnya sarung ibadah, mukenanya mukena ibadah. Itu aja bawanya. Ya. Selanjutnya titik-titik yang sudah diajarkan Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan ibadah haji pasti sudah tahu. Yang pertama kita ambil di embarkasi. Kalau kita nanti jatahnya gelombang kedua, di banyak permintaan memang gelombang kedua. Kita akan coba nanti dapat tidak gelombang kedua. Dalam gelombang kedua, hajinya tamattu. Pertama ibadahnya adalah umroh. Niatnya pasti labbaik Allahumma umroh. Itu dulu di asrama haji. Dengan ihramnya. Terus nanti di pesawat. Ini pesawat lagi dibuat sekarang. Bapak Ibu mudah-mudahan berdoa bisa praktek pesawat baru ini. Lagi dibuat sekarang di asrama haji. Kok ketawa? Ini betul-betul pesawat Pak. Ini lagi dibuat nih. Betul-betul pesawat lagi di jalan ini. Ada yang sayapnya lagi dibawa kemari. Nanti dirakit sampai di asrama. Betul-betul pesawat. Bukan pesawat ecek-ecek.
Memang betul-betul pesawat. Ini lagi dibuat sekarang. Tapi jangan lihat dulu, nanti udah siap baru lihat. Nanti akan praktek ibu di sana bagaimana cara kencing di pesawat misalnya. Bisa? Nanti akan dilihat. Seperti apa Bapak Ibu ketika berada di atas pesawat. Yang susah itu itunya, di haji itu susah jalannya. Di atas pesawat 7 jam. Ada yang diabetes. Itu 1 jam 5 kali kan? Nah, diabetes 5 kali 1 jam. 7 jam berapa kali? 5 kali 7. 35 kali dia. Sehingga kresek yang di depan toilet itu sudah basah. Karena dia terus lewat situ. Itu contoh. Kemudian setelah itu baca niatnya di mana, mau di alam-alam boleh, mau di asrama boleh, mau di Jeddah juga boleh, terserah. Yang penting labbaik Allahumma umroh. Setelah itu sampai ke Mekah, taruh koper tas di hotel, terus tawaf. Tawaf juga nggak susah, cuman jalan. Jalan saja, 7 kali lingkari Ka'bah. Setelah itu baru sa'i. Sa'i juga nggak susah. Jalan kiri kanan selama 3 kilo. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. 3 kilo. Tambah 4 kilo tadi tawaf menjadi 7 kilo. Sudah pernah berjalan 7 kilo? Coba tunjuk tangan. Oh, tidak pernah. Bagaimana nanti ini? 7 kilo Pak, itu tawaf pertama, tawaf umroh. Nggak mungkin kurang dari itu. Harus belajar berjalan sekarang. Nah, makanya ibadahnya nggak susah. Perjalanannya yang membuat kita susah. Setelah sa'i, gunting rambut. Selesai umroh. Dah, kan udah selesai, nggak susah kan? Ngomongnya nggak susah. Setelah itu baru persiapan Armusna, persiapan Arafah, Musdalifah, Arafah, Musdalifah, Mina. Itu yang agak berat sedikit karena Bapak Ibu harus seperti orang camping 5 hari 5 malam. Tidur tak enak, makan tak nyenyak. Ya kan? Tidur tak enak, makan tak nyenyak ya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak. Kenapa makannya harus antri? Sebanyak 393 orang satu kloter. Itu di Armusna 5 hari. 8, 9, 10, 11, 12 Zulhijjah. Persiapan itu yang susah. Yang susah itu di Armusna. Karena kita harus camping. Yang lain nggak susah, makannya disediakan. Tapi antrinya yang susah itu. Makanya persiapan badan ibu, fisik ibu itu harus di Armusna itu. Makanya kalau saya arahkan, kalau bisa dapat hajinya di gelombang 2. Kenapa? Bapak Ibu bisa melaksanakan haji dulu, baru ke pasar, apa namanya? Hah? Pasar apa namanya yang sana? Kak Kiyah. Jangan ke Kak Kiyah dulu, baru haji. Tapi ibadah dulu, baru mau pergi ke pasar, mau pergi kemana terserah. Ya, Armusna itu pastikan 5 hari itu yang melelahkan, karena di situ tidak ada tempat yang strategis, makannya bergantian, WC-nya juga bergantian, satu WC sampai 20-30 orang antri, 24 jam, bukan nunggunya nanti di jam 3 nggak ada orang, tetap ada. Itu yang membuat kita agak susah. Yang lainnya tidak susah. Ya. Ini Pak Kabid Quraish juga calon petugas haji tahun 2026. Setelah di Armusna tinggal melempar jumrah juga di Mina itu. Kalau nggak sanggup ongkosin, kalau nggak berikan kepada orang kuat boleh juga, gantiin.
Selebihnya perjalanannya terus nanti kalau sudah selesai di Arafah, Musdalifah, Mina, baru konsentrasinya di Mekah, di Masjidil Haram. Kenapa susah? Susahnya bukan kayak di sini. Kalau di sini banyak tempat sujud yang tidak ada orang sujud. Di Indonesia, apalagi di Aceh, banyak tempat sujud yang tidak ada orang sujud. Di sana tidak ada tempat sujud karena ramainya orang mau sujud. Berebut kita mau sujud di Masjidil Haram itu. Makanya dia dulu kalau tafsirnya itu yang dimaksud dengan ardon itu di tafsirnya Al-Maraghi, bumi itulah yang berada di sekitar Ka'bah itu. Yang bakal dijadikan Adam itulah buminya, haram, tanah haram itu. Itu yang dimaksud bumi. Berarti yang kalau dibantah selebih dari ardun itu, selebih dari tanah haram, yang kita ini tanahnya apa nih? Lebih-lebih. Buih-buih dulu. Jadilah dia sini. Begitu sucinya tanah haram itu. Tanah haram juga makbul doa. Jamaah haji dari sekarang juga makbul doa. Musim haji setelah satu Idul Fitri juga makbul doa. Tiga-tiga itu makbul doa. Setelah itu saya kira lebihnya sama. Jadi kita antri naik bis, antri makan, antri mandi, antri toilet. Biasakan dari sekarang. Mendahulukan jamaah lansia, disabilitas, baru perempuan, ya, bapak-bapak ya, coba diperhatikan. Nanti di perjalanan itu diutamakan yang pertama lansia. Lansia itu tidak lihat perempuan atau laki-laki, sama. Kemudian lihat disabilitas, utamakan dia. Yang ketiga perempuan, jangan bapak dulu. Jadi prioritasnya lansia, kemudian disabilitas, baru ibu-ibu. Ibu-ibu jangan seperti saya bilang tadi, dia pula memblok tempat duduk, jangan. Karena ada yang lain yang lebih mementingkan itu. Jangan utamakan suami, bukan. Dan disampaikan tadi juga kemandirian ini sangat penting. Banyak orang yang kami dapatkan sampai di sana karena hilang dengan kawan-kawannya, tidak melanjutkan tawaf. Padahal baru 4 kali. Keluar angin. Karena takut sendirian, pura-pura hana tebik angin. Dijak tu ji, waktu tadinya kalekah. Padahal belum 3 kali lagi dia harus ulangi. Sa'i juji. Nah, ini yang paling berbahaya. Ini seperti puasa nih. Karena yang tahu keluar angin enggak ada orang lain. Pasti Bapak Ibu. Jangan sampai jamaah karena keluar angin, takut hilang dengan kawan-kawannya, tidak melanjutkan ambil wudhu keluar, tidak melanjutkan tawaf. Ini tidak sah hajinya. Ini harus perhatian ini. Tidak boleh karena takut hilang. Ini ada yang takut hilang. Coba tunjuk tangan dari sekarang. Yang takut gaduh. Masa di masjid takut hilang? Di Masjidil Haram takut hilang. Di Masjid Nabawi takut hilang. Yang takut hilang itu di gunung atau di laut. Di Balejin. Kalau di Masjidil Haram kenapa biar hilang dia situ? Ya kan? Ada yang takut hilang lagi? Enggak? Nah itu. Oke, saya kira ini informasi-informasi penting dan saya sampaikan. Saya minta nanti ini Pak Kakan Kemenhad dilanjutkan dan disebarkan di seluruh kabupaten kota. Tapi yang penting adalah koordinasi dari semua unsur. Ini bukan nggak ada yang lapor ke saya ini, ada juga yang lapor ke saya. Tidak suka dengan ini banyak. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Jadi ke saya, kita yang penting baik. Berbuat baik itu pasti banyak tantangannya. Jadi oleh karena itu saya ingatkan nanti buat kerjasama MOU dengan Kakan Kemenak, gunakan tetap KUA, pakai tetap penyuluh,
koordinasi dengan semua unsur yang terkait, dengan UIN dan lain sebagainya. Kemudian untuk terakhir saya harapkan Bapak Ibu yang tadi dilaporkan belum melunasi atau belum istita'ah. Waktu kita tanggal 9 sudah habis. Kalau masih 70% berarti ada sekitar 200 lagi ya? 200 lagi yang belum melunasi. Coba tunjuk tangan. Yang belum melunasi ini. Tunjuk tangan, nggak apa-apa. Tunjuk tangan aja. Baik cadangan maupun penggabungan. Mau cadangan mau penggabungan lunasi terus. Jadi waktu kita hanya sampai tanggal 9, hari apa itu? Jumat. Kalau belum periksakan terus kesehatan, MCU terus. Kalau belum paspor, urus terus paspor. Belum RTD juga tadi ada. Mohon disegerakan. Karena kita takut nanti pas harinya, entah masih listrik, entah apa macam. Jangan menunggu hari terakhir. Jangan tunggu tanggal 9. Tanggal 8 itu sudah harus clear. Semuanya bayar dan dimohon nanti juga Pak Kakan Kemenhad boleh dibuat terus nanti juga pelatihannya kalau bisa per rombongan. Kalau pidato seperti ini mau jem-jem pidato yang dengar juga ikut. Tapi bagaimana membuat rombongan berapa? 1 regu 11 orang atau 10 orang. Yang cocok-cocok juga untuk sebuah rombongan 42 sampai 43 orang. Digabung juga karena kita mau cepat nih, siap semua terus kita lakukan pramanifestnya, pesawatnya satu pesawat 393 orang. Tapi jangan takut bagi yang mandiri, malah kami dukung yang bersedia mandiri suami istri. Alatannya 2 mendokor aja 2 itu lebih bagus lagi. Berarti dia sudah komitmen bisa melaksanakan ibadah tanpa ketergantungan kepada orang lain. Dan tentunya di dalam pelaksanaan manasik ini saya terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan terobosan ini dan tentunya manfaatnya sangat luas. Bapak Ibu bisa menyampaikan seluruh informasi baik dokumen, pelunasan, bank, pemeriksaan kesehatan bisa di-sharing, bisa disampaikan kepada kita semua. Tentunya kami berharap pelaksanaan haji tahun ini ya tetap dibantu oleh Kemenak karena memang ya kita ini sama-sama kok. Tidak ada bedanya. Cuman beda nama saja. Apalah arti sebuah nama. Tapi mari kita bareng-bareng menyelenggarakan dan melayani tamu Allah. Saya sering sampaikan seperti itu. Jangan lihat sayanya, jangan lihat Pak Salmannya, jangan lihat Pak Iqbalnya, jangan lihat ini. Lihatnya layani tamu Allah. Bapak Ibu juga seperti itu. Karena siapa yang membantu orang lain, tamu Allah dibantu oleh tamu Allah yang lain, itu Allah akan menghadirkan bala bantuan yang lebih dahsyat. Ini yang perlu Bapak Ibu camkan. Dan yang terakhir, saya berharap yang penting niat Bapak Ibu sudah bisa, talbiyah bisa, tawafnya betul. Larangan tawaf apa, membatalkan tawaf apa itu sudah tahu, sa'inya clear, tahallulnya clear, sudah. Dan satu lagi, larangan ihram. Itu ditulis, kalau bisa di dapur rumah Ibu, larangan ihram. Satu, ini, tulis itu. Biar baca setiap hari. Jangan sampai Bapak Ibu melaksanakan haji, tapi terlarang karena melanggar ihram. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon diperbanyak maaf. Saya akhiri dengan sama-sama kita membaca hamdalah, alhamdulillah. Kegiatan manasik sehati kami akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Sedikit lagi saya sampaikan untuk ke depan Pak Kakan Kemenhad, kesehatan juga. Kita rencanakan malah 2 tahun sebelum haji, Pak. Kita harus laksanakan ini. Ini habis ini berarti boleh buka lagi, Pak Ayar. Buka yang baru yang untuk berangkat tahun 2027 dan 2028.
8. Nanti datanya kami berikan, tapi dirahasiakan. Karena kami kalau tidak dirahasiakan, nanti orang jualan pula di luar. Pak, kamu bisa cepat menurut kasih uang nih. Padahal nggak ada. Di atas namakan Kemenhad, nanti dijual bahwa kamu bisa cepat. Nggak ada itu. Kalau ada yang ngomong bisa cepat, tidak ada itu. Pastikan tidak ada. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك لا شريك لك لبيك